Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Bu Mami. Jangan lupa ya, walau di rumah tetap jaga kesehatan. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Nah anak-anak, kali ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Mari kita mulai. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang kerukunan. Nah, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Nah, kerukunan tersebut harus diciptakan dengan semangat persatuan. Nah, masih ingatkah kalian dengan gambar ini, anak-anak? Iya, ini adalah gambar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia tidak akan tercapai jika tidak ada persatuan antara tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Nah, persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Kita baca ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, anak-anak, demikian itu merupakan peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan membaca teks barusan, kalian ada tugas membuat peta pikiran lagi seperti pembelajaran yang lalu menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sekarang kita coba buat dulu kalimat pertanyaannya menggunakan kata apa. Apa tujuan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon? Mengapa Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia? Siapa tokoh yang pergi ke Dalat, Saigon bertemu dengan Marsekal Terauchi? Bagaimana pendapat golongan muda mengenai proses kemerdekaan Indonesia? Kapan pertemuan dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara, dilakukan? Di mana pertemuan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan Marsekal Terauchi dilakukan? Nah, anak-anak, barusan beberapa contoh dari pertanyaan peta pikiran berdasarkan bacaan. Nah, kemudian kalian temukan informasinya. Kalian jawab pertanyaan dari peta pikiran tadi. Nah, kemudian kalian kembangkan informasi tersebut menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa ya? Iya, itu ada anak-anak sedang bermain. Itu adalah gambar rangku alu. Nah, permainan ini sangat seru. Nah, seperti apa ya bermainnya? Kita perhatikan video berikut, anak-anak. Nah, anak-anak, kalian perhatikan, ini adalah permainan atau tari rangku alu. Nah, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Permainan ini tidak asal lompat-lompat, tidak asal pukul-pukul tongkatnya ya. Jika kalian asal lompat, tidak mengikuti iramanya, kaki dari pemainnya akan terjepit dari kayu tersebut. Nah,
Nah, jadi permainan ini memerlukan kekompakan, memerlukan keseriusan, memerlukan fokus ya pada permainannya, sehingga irama dari tongkat dan gerakan dari pemainnya bersatu padu membentuk suatu permainan yang indah. Nah, barusan kita sudah melihat video dari permainan Rangku Alu. Nah, sekarang kalian ada tugas. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Kemudian, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita dapat pengetahuan bahwa pada proses menjelang kemerdekaan ada peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah ketiga tokoh, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman, dan Marsekal Terauchi mengadakan pertemuan di Dalat Saigon. Kemudian terjadinya bom atom di negara Jepang, dan terjadinya juga perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Selanjutnya, dari permainan ternyata kita dapat pengetahuan bahwa di dalam permainan juga menerapkan persatuan dan kesatuan. Nah, seperti permainan Rangku Alu tadi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Semoga pembelajaran dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.